Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana dengan NIM 1902113514. Saya berasal dari kelas A Manajemen dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang geopolitik Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian geopolitik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Frederick Ratzel pada tahun 1897. Ratzel menyatakan bahwa negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organisme, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut, dan kemudian mati. Inti ajaran Ratzel ini adalah ruang yang ditempati oleh kelompok-kelompok politik atau negara-negara yang mengembangkan hukum ekspansionisme baik di bidang gagasan, perutusan maupun bidang produk. Yang kedua yaitu menurut Karl Haushofer pada tahun 1896 sampai 1946. Dalam teori ekspansionisme mengajarkan bahwa geopolitik ini sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang mempunyai titik berat pada persoalan-persoalan strategi perbatasan, ruang hidup dari bangsa, dan juga tekanan rasial, ekonomi, dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan di dunia. Yang ketiga yaitu menurut Sir Harold Mackinder. Teorinya menyatakan bahwa barang siapa menguasai daerah jantung hinterland, yaitu benua di dunia seperti Eropa, Asia, akan dapat menguasai pulau-pulau dunia dan akhirnya akan menjadi penguasa dunia. Yang keempat yaitu menurut Sir Walter Raleigh dan Alfred Mahan. Mereka mengatakan bahwa siapa saja yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan dunia, yang berarti menguasai kekuatan-kekuatan dunia sehingga akhirnya akan dapat menguasai dunia. Barang siapa menguasai lautan akan dapat menguasai perdagangan, dan menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, dan pada akhirnya akan menguasai dunia. Yang kelima yaitu menurut Haggett. Geopolitik atau geografi politik menurut Haggett merupakan suatu cabang-cabang ilmu geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek keuangan, pemerintahan, atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional, hubungan internasional, dan juga pemerintahan atau kenegaraan di permukaan bumi. Yang keenam yaitu menurut Preston E. James. Menurut Preston E. James, geografi dalam geopolitik ini mempersoalkan tata ruang publik untuk kehidupan, yakni sistem dalam hal menempati suatu ruang yang ada di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi mempunyai sangkut paut dengan interrelasi antara manusia dan lingkungan tempat hidupnya. Yang ketujuh yaitu menurut Rudolf Kjellén. Rudolf Kjellén adalah seorang ilmuwan politik yang berasal dari Swedia pada masa awal abad ke-20. Menurut Rudolf Kjellén, geopolitik adalah suatu seni dan juga praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Yang kedelapan yaitu Haveznia Mr. tahun pada 2006. Geopolitik menurutnya adalah suatu cabang studi mengenai hubungan timbal balik antara geografi, politik, kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi dari mereka dengan satu sama lain. Yang kesembilan yaitu menurut W. Mitchell dan John Frederick Charles Fuller. Mitchell dan Fuller mempunyai pendapat bahwa kekuatan udara merupakan kekuatan
yang paling menentukan penguasaan dunia. Yang ke-10 yaitu menurut Nicholas J. Spykman. Teori dari Spykman juga disebut dengan wawasan kombinasi, yakni teori yang menghubungkan kekuatan darat, laut, dan juga udara, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan. Yang ke-11 yaitu menurut Sunarso pada tahun 2006. Menurut Sunarso, yang merupakan tokoh Indonesia, geopolitik mempunyai makna sebagai ilmu penyelenggaraan negara, di mana setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal satu bangsa. Yang selanjutnya yaitu geopolitik Indonesia. Geopolitik sering dilihat sebagai prasyarat untuk belajar pemikiran strategis berdasarkan kepentingan relatif dari laut, darat, dan kekuatan dalam sejarah dunia. Tradisi geopolitik konsisten meneliti korelasi kekuatan geopolitik dalam politik dunia, identifikasi wilayah inti internasional, dan hubungan antara darat dan laut kemampuan. Yang selanjutnya yaitu sejarah lahirnya konsep geopolitik di dunia secara historis. Sebelum abad ke-19, pandangan geopolitik terhadap dunia hanya berkisar pada lingkungan negara dan negara tetangga di sekitarnya. Para ahli belum memahami geografi bumi secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena pengetahuan tentang bumi belum lengkap. Alat transportasi dan komunikasi yang sangat minim pada waktu itu, terutama kemampuan jelajahnya. Guru besar geografi di Universitas London memberikan pandangan dalam geopolitiknya, yaitu bahwa benteng yang paling kuat dunia terletak di wilayah Asia. Perkembangan sejarah dunia pada dasarnya diwarnai oleh konflik antara kekuatan darat dan kekuatan laut. Yang selanjutnya yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Konsep geopolitik. Yang pertama, konsep persatuan dan kesatuan. Mengandung makna segenap komponen bangsa untuk bersatu padu karena bangsa Indonesia yang heterogen dan majemuk serta hidup di dalam wilayah kepulauan NKRI. Yang kedua yaitu konsep Bhinneka Tunggal Ika. Mengajak segenap komponen bangsa bahwa keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi daerah adalah realita yang harus didayagunakan untuk memajukan bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu konsep kebangsaan. Mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang kebangsaan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia lahir karena adanya kehendak segenap komponen bangsa yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang heterogen dan majemuk untuk bersatu. Memiliki latar sejarah yang sama, mempunyai cita-cita dan tujuan untuk hidup bersama dan hidup dalam wilayah yang sama sebagai satu kesatuan ruang hidup, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu konsep negara kebangsaan. Menggugah kesadaran segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konsep negara. Kebangsaan mengedepankan prinsip atau kesatuan wilayah. Yang kelima yaitu konsep negara kepulauan. Mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang negara kepulauan, yaitu sebagai kawasan laut yang ditaburi pulau-pulau. Untuk itu, wilayah laut harus dipandang sebagai media pemersatu bangsa. Yang keenam yaitu konsep geopolitik. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konstelasi geografi Indonesia, yang posisi
strategis Indonesia antara dua kawasan dasar dunia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan sumber kekayaan alamnya merupakan suatu potensi bila bangsa dan masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan dan menjadi kerawanan jika bangsa dan masyarakat Indonesia tidak mampu memanfaatkan. Yang selanjutnya yaitu latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu falsafah Pancasila. Nilai-nilai pada Pancasila memiliki dasar pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai itu yakni penerapan hak. Yang pertama yaitu HAM. Seperti memberi kesempatan untuk berlatih sesuai dengan agama mereka. Yang kedua, sebagai kepentingan umum daripada kelompok dan individu. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dan konsultasi. Yang kedua yaitu aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi adalah fenomena yang dapat diperhitungkan, sebab Indonesia memiliki kekayaan suatu bangsa dan sumber daya alam atau SDA. Yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Indonesia memiliki ratusan suku bangsa yang memiliki adat istiadat, bangsa, kepercayaan, dan agama yang berbeda-beda. Sehingga kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik. Yang keempat, aspek kesejarahan. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan persepsi nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak ingin terulangnya perpecahan di dalam negara Indonesia. Hal ini karena kemerdekaan yang telah dicapai oleh rakyat Indonesia adalah hasil dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri yang sangat tinggi. Jadi semangat ini harus dipertahankan untuk persatuan nasional dan menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat untuk mewujudkan dan mencapai suatu tujuan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara adalah paradigma nasional memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Falsafah dan ideologi bangsa berkedudukan dalam landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan nasional sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsep nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, GBHN sebagai politik dan strategi nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Yang selanjutnya yaitu fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki fungsi sebagai pedoman, dorongan, rambu-rambu, serta motivasi dalam menentukan segala kebijakan, perbuatan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya yaitu tujuan wawasan Nusantara. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuannya adalah untuk membawa kesatuan ke dalam semua aspek dari kedua kehidupan alam dan sosial, dan disimpulkan bahwa
Tujuan bangsa Indonesia menjunjung tinggi kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk mengatur dan membina kesejahteraan, perdamaian dan bangsawan dan martabat manusia di seluruh dunia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi geopolitik Indonesia. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.